tumbuh di keluarga yang enggak verbal, maksudnya nggak langsung ngomong gitu. I see. Kan ada yang bilang aku sayang mama atau lalala gitu kan. Nah, kalau saya enggak gitu. Mungkin di sini nih saya ngomong pertama kali gitu kan. Makanya Nggak akan berkembang nih di situ-situ aja. Ya oke, akhirnya melihat potensi saya, ya udah ke HRD di situ diperbantukan. Kayak gitulah pokoknya disiplinnya kurang gitu. Nah, setelah ada HRD yang ini datang, dia merubah semuanya. merubah sistem tuh. absensi Mulai aktif. Tapi saya nggak langsung handle pekerjaan-pekerjaan yang HRD banget gitu ya. Tapi masih tentang HRD. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Halo Binet Talkers, dimanapun kamu berada, masih bersama saya Adi Depeng, host terkece di Karawang. Di mana lagi kalau bukan di Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang. Hari ini spesial lagi karena kalau udah pakai kostum seperti ini ya, sudah tidak salah, berarti spesial episode di mana episode kalau pakai kostum ini adalah episode Binet Fighters ya. Seperti Anda kayak Binet lovers yang mungkin udah nonton juga episode sebelumnya, kalau ada yang pakai kostum kayak gini, di thumbnail ada kostum kayak gini, berarti ini sesi Binet Fighters. Jadi Binet Fighters itu adalah seseorang yang memperjuangkan Binet ya, pejuang Binet ya. Kenapa episode ini ada? Karena tujuannya adalah supaya Binet lovers tahu siapa aja sih orang di balik Binet dan ngapain aja gitu kan. Jadi siapa dan ngapain gitu, sehingga Binet seluar biasa ini gitu kan. Oke, langsung aja. Di sebelah saya ya, seseorang yang hebat ya. Langsung aja, ini dia, please welcome Pak Sidik. Harus tepuk tangan. Tepuk tangan lagi ya, Pak Sidik ya. Pak Sidik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kang Epeng? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Harus semangat lah ya. Semangat. Oke. Binet Fighters lah. Kita kan sebagai fighters. Binet petarung. Itu kan luar biasa banget. Oke, jadi Pak Sidik ini salah satu Binet Fighters di divisi HC. Ya. Capital. HC, Human Capital ya, di mana kalau di perusahaan-perusahaan luar ada yang HRD. HR lah ya, apa namanya? Walaupun sebenarnya dua hal yang berbeda ya, HR sama HC ya. Sebenarnya fokusnya aja yang beda, tapi tanggung jawabnya sama. Tanggung jawabnya sama ya, tentang human. Iya. Ya. Kalau di HR human resource, kalau di HC ya human capital, itu berarti ada humannya gitu lah. Jadi yang ngurusin intinya ngurusin semua hal-hal yang berhubungan dengan orang gitu. Nah. Kalau di perusahaan konteksnya berarti karyawan. Oke. Kalau di Binet konteksnya Apa tuh? Binet Fighter. Binet Fighter. Iya. Betul? Binet Fighter. Iya. Nice banget. Nah, ini nih ya. Jadi Anda kalau yang ngelamar ke Binet, nah ini nih. Yang milih-milihin ya, yang milih-milihin apa bahasanya, screening ya? Screening, sourcing. Nah, itu. Ini nih ya. Jadi Anda kalau dicuekin, nggak bakal. HC kita berkualitas, HC juga berkualitas, jadi nggak bakal ya tetap. Kan ada orang yang bilang kalau udah ngelamar tapi di cuekin, nggak ada kabar gitu kan. Nah, jadi intinya Anda kalau mau masuk Binet dekati ini ya. Bukan begitu? Oh enggak ya, enggak. Bebas lah pendekatan mah kan. Pendekatan bebas lah. Bebas cara silaturahmi. teman-teman aja. Oke, Pak Sidik, Yuk. gimana kabarnya? Ya baik Kang, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Gitu. Jadi Pak Sidik ini kenapa bisa menjadi Binet Fighters? Kenapa bisa jadi Binet Fighter? Dulunya tuh gimana? Awalnya gimana sih? Dulu Pak Sidik siapa? Sehingga Pak Sidik bisa masuk Binet Fighter tuh gimana ceritanya? Oke. Dulu saya bukan siapa-siapa. Aduh. Dulu gitu dong. dulu belum ada ya istilah Binet Fighter gitu. Ada Dulu belum ada. Jadi ada tuh ketika kesini nih kita mulai berkembang, kita mulai fokus pada people-nya, sehingga akhirnya udah kita putuskan karena di Binet itu kita orangnya cepat berkembangnya gitu ya. Terus
agile kayak gitu. Pokoknya jadinya kita binet fighter gitu, yang berjuang, orang-orang yang memberikan bahasa istilahnya tuh extra miles gitu. Extra miles. Doing extra miles. Melakukan hal-hal yang lebih yang ekstra ya. Ekstra. Kayak gitu. Nah, kalau ditanya kenapa bisa masuk binet gitu ya. Dulu awal masuk binet 2018 September, pertengahan September. Dulu saya masih kuliah ya. Tapi udah tinggal wisuda aja gitu. Tinggal nunggu wisuda. Nah, saya diajak saudara sebenarnya. Saudara saya diajak, "Oke, ngelamar deh ke sini ke binet." "Apa binet?" kata saya kan. "Itu wifi dulu wifi bilang gitu. Wifi. Iya. Jadi apa gitu kan? Katanya jadi CR. Apa tuh CR? Saya nggak tahu. Mana jadi CR? Iya. Ditawarinnya jadi Takutnya CR. nggak ada yang tahu CR itu apa sih? CR tuh customer relation. Dia yang menjaga customer intinya gitu. Ya. Nah, awalnya saya nggak tahu CR itu apa kan. Saya tanya ke saudara saya, tugasnya ngapain gitu. Masuknya malam, katanya balesin chat WA. Masuknya malam balesin chat WA. Iya, yang customer komplain dibalesin di WhatsApp gitu. Oh, saya pikir lumayan gitu kan buat ngisi waktu, pengalaman. Cuman balas WA doang nih. Balas komplainan. Ibaratnya kan. Gitu. Ya. Pada saat itu mungkin mikirnya gitu kan. Iya. Ditambah juga fresh graduate. Saya belum ada pengalaman pekerjaan. Gitu. Nah, coba tuh saya ngelamar hari Jumat. Saya masih ingat hari Jumat ngelamar, habis Jumatan saya berangkat langsung ke sini. Terus ketemu sama ada tim dari binet gitu kan, langsung ngobrol. Pada saat itu yang saya tahu kan ditawarin jadi CR nih gitu. Tapi ternyata pas di interview saya ditawarin jadi sales. Gitu. Jadi CR juga, jadi sales juga. Mantap gitu. Nih. Nah, sebelum jadi sales di situ udah dijelasin. Katanya belajar dulu nih di CR tentang product knowledge. Nanti udah beberapa minggu ke depan udah mulai bisa dites di sales gitu, product knowledge-nya gitu. Akhirnya ya hari Jumat interview, hari Seninnya masuk. Masih ingat harinya? Iya. Berarti dari 2018 masih masuk. Iya. Sekarang 2023 udah 5 tahun. 4 tahun kan. 4 tahunan ya? 4 tahunan. Sekarang baru masih awal 2023 ya? Iya. 4 tahunan guys di binet. Wow, terus akhirnya udah masuk sales. Akhirnya masuk CR dulu sambil belajar cara-cara sales. Nah, uniknya kan, uniknya ketika saya masuk di binet, uniknya tuh saya nggak langsung kerja, tapi kerja sambil belajar itu bisa gitu. Belajarnya tuh mandiri waktu itu. Jadi sambil saya kerja, sambil saya lihat cara yang lain seperti apa kerjanya gitu ya, prosedurnya. Saya juga ngelihat nonton YouTube gitu. Nonton YouTube yang memang kontennya itu ya berbau sales. Kayak cara menjual, cara meyakinkan orang, yang kayak gitulah pokoknya. Itu enggak dimarahin gitu, maksudnya bisa kayak gitu. Karena buat pengembangan skill kan, buat upgrade skill kan. Karena memang dari dulu timnya juga baru sedikit. Dulu berapa waktu pas Sidik masuk? Kalau boleh tahu binet. Waktu saya masuk ya. Zaman Pandang kemarin bilang dulu itu baru berapa orang sih? Pandang 4 ya? 4 orang. 4 apa 5 ya? 4 ya? 4. Itu 2014. Wah, pas Sidik 2018 udah berapa tuh? Udah 4 tahun kemudian berarti. Tapi masih sedikit sih, karena kan saya nggak tahu ya turnovernya kayak gimana gitu kan, ada yang masuk keluar gitu. Dan yang di office tuh satu ruangan semua. Di atas. Sisanya teknisi, lapangan. Dulu kan katanya binet di Niaga. Waktu pas Sidik masuk udah di sini. Udah di sini. Saya nggak ngalamin yang di Niaga. Dulu banget tuh makanya. Iya. Gitu sih. Ya itu karena mungkin masih sedikit orangnya, jadi yang
Jadi masih sibuk sama kerjaan gitu, apalagi kan yang handle customer langsung kan banyak komplainan kalau harus cepet. Nah itu Bina tuh gitu, harus cepat pas respon kan. Makanya tuh ngajarin saya itu ya harus pintar-pintarnya saya sendiri, belajar sendiri itu salah satu fighter ya. Berarti maksudnya Pak Sidik ketika masuk Binet, Pak Sidik bekerja sambil belajar dan kerennya Binet di situ ya, nggak menutup untuk Binet Fighter ini menjadi bisa lebih baik lagi, entah itu skill, soft skill, hard skill gitu ya. Nah, mantap. Oke, berarti udah dari CR ke sales berapa lama? Itu dari CR ke sales kan 1 minggu ya? Nah itu rencananya kayak gitu. Tapi di CR saya 1 bulan lebih. Sorry, sebelum jauh kuliah jurusan apa Pak Sidik? Saya kuliah sistem informasi. Oke, berarti masih ada hubungannya lah ya sama Binet IT, masih ada. Soalnya kemarin Kang Diki kan bukan backgroundnya IT tapi masuk ke Binet gitu kan. Jadi bener-bener dunia baru IT kan. Ya. Oke. Itu background saya di sistem informasi itu ya, kalau teman-teman tahu kayak pemrograman, ngoding, nah itu di situ background saya sebenarnya. Tapi nggak kenapa jadi web developer, apa emang udah ada pas masuk sini? Belum ada sebenarnya. Belum ada. Tapi memang saya kayaknya kuliah juga nggak terlalu tertarik sebenarnya ke situ ya. Karena ngerasa kurang pas aja gitu di dunia perkodingan, ngerasa apa ya, kalau bahasa Jermannya belak gitu. Belak lagi. Sebelak. Ya kurang pas aja gitu. Tapi kuliah ngapain aja? Tapi bisa dong pas kuliah. Bisa ngerjain tugas kan, UAS dan lain-lain, lulus ya. Pas lulus gitu. Blank. IPK juga lumayan gitu kan. Di 3 ke atas lah. Wih, gitu. Kelihatan sih Pak Sidik ya. Kutu buku. Oh enggak ya, kalau sistem informasi enggak kutu buku ya, kutu komputer. Gitu. Jadi backgroundnya mungkin singkatnya ya. Tapi malah jadi langsung ke sales ya, maksudnya ketika background sistem informasi ke CR. Terus gimana itu lanjutnya jadi sales? CR sebulan sambil latihan sales gitu kan. Akhirnya ke sales, masuk tuh. Sebenarnya agak malu sih nyeritain di sales gitu ya. Tapi ya khusus di network mungkin ya. Iyalah. Oke. Di sales nah, pertama kali masuk saya bingung ya istilah-istilah di ISP gitu. Oke. Istilah-istilahnya, product knowledge-nya itu kan nggak tahu banget ya, kayak misalkan POP lah gitu. ODP. KFO, RTO kayak gitu kan. Apa gitu kan. Terus saya dituntut untuk bisa itu cepet dan bisa jualan gitu, biar orang-orang yang nanya tuh saya paham, saya bisa jawab, saya bisa penuhi kebutuhan mereka gitu. Akhirnya jadi sales, saya jualan. Dan jualan pun maksudnya kalau sekarang kan enak ya, ada lead-nya gitu, ada timnya yang langsung nge-lead. Oke, kamu jualan ke sini karena DP kita di sini gitu. Kalau dulu bener-bener kosongan, nggak ada. Berarti Pak Sidik sales seorang waktu itu. Seorang. Pak Sidik doang. Iya. Berarti pertama sales itu di Binet Pak Sidik. Sebenarnya ada yang lain, karena waktu saya masuk nggak ada gitu. Makanya mungkin dibutuhkannya jadi sales di situ kan. Gitu, dan saya cemplung aja tuh ke jalanan. Awalnya dikasih tahu nih jalur FO kita, FO tuh fiber optik ya, kabel gitu. Jalur FO kita di jalan ini, coba tawarin ke yang di tempat sini. Nah, gitu ya. Udah saya ngikutin kan. Ikutin di situ. Perjalanan tuh selama 2 bulan kurang. Challenging banget ya. Iya. Terus awalnya kan saya ini kelewat nih. Apa tuh? Saya tuh paling nggak mau. Saya tuh kerja nih, saya pengen kerja, tapi paling nggak mau kerja itu jadi sales. Dulu. Allahu Akbar. Tapi pas interview pertama ditawarin jadi sales. Dan mau. Dan mau gitu kan. Ya itu mungkin ya karena tidak karena satu alasan juga ya saya mau akhirnya sampai di titik ini gitu. Oke. 2 bulan jadi sales, karena memang backgroundnya saya nggak mau sekali di sales, tapi saya banyak belajar gitu kan.
saya jadi tahu caranya gimana memperlakukan calon customer gitu, tahu gimana Supaya caranya mau dengan produk kita gitu ya. lebih ke menjalin hubungan sih Kang. Ya. Menjalin hubungan. Jadi saya tahu cara memperlakukan orang, intinya itu menghargai orang, saya tahu caranya. Oke, I see. Ujungnya kemana nih? Saya tahu, dipahami. Oke, terus ya maksudnya itu yang menyebabkan Anda jadi HC kan? Iya. Jadi mengerti. Ya mungkin itu salah satu keuntungan juga waktu saya di sales. Nah berjalan 2 bulan saya tawarin kan kalau sekarang flyering ya. Flyering. Terus saya flyering juga gitu, sebar brosur. Nggak ada satupun yang closing. Dalam 2 bulan. Aduh. 2 bulan nggak ada yang closing kan? Oke. Nggak ada yang berhasil tuh. Karena memang waktu itu yang pertama saya nggak di training langsung kan, maksudnya di training tapi bukan sama orang sales gitu. Terus yang kedua dari segi ini mah alasan aja sih sebenarnya. Alasan aja sih. Kalau emang nggak laku ya udah, kalau nggak dapat ya nggak dapat lah. Iya, dari produknya juga lumayan harganya. Jadi saya belum bisa keunggulan kita apa sih gitu. Sebenarnya kan belum bisa menawarkan bahwa sebenarnya dengan harga sekian yang didapetin benefitnya sekian loh gitu. Iya, karena dari segi servis juga kan dari Binet pas respon gitu kan, pelayanan bagus sebenarnya gitu. Tapi orang-orang yang saya temui selalu mencarkan harga, membandingkan harga dan lain-lain. Ya itu sih kendalanya. Itu dulu, dan sekarang kan harga terjangkau, pelayanan berkualitas. Iya. Sekarang udah oke lah. Iya. Terima kasih Binet. Akhirnya 2 bulan tuh berjalan. Nggak jalan. Terus, nah ini pinternya Pak Berto nih. Oh, Pak Berto emang pinter sih. Iya. Nah, selama jadi sales juga, saya nggak kosongan banget. Artinya ada beberapa hari yang saya di touching langsung sama Pak Berto. Gitu. Kamu coba kesini dik, gitu. Coba tawarin ini, gitu. Nah, itu banyak juga tuh cara-caranya, saya banyak belajar juga dari beliau kan. Tapi ya memang nggak dapet aja. Iya. Oke, kasih. Nah, setelah kurang optimal di sales, saya dipindah ke bagian apa ya namanya? Bagian mana? Kalau yang pegang desain kayak gitu, terus buat website, posting artikel, pegang sosial media, ya mungkin selebihnya kayak gitu ya. Tapi nggak full digital marketing gitu. Tapi saya di situ belajar yang namanya SEO gitu kan. Mantap, belajar SEO. buat website gitu. Jadi SEO itu search engine optimization ya. Jadi orang SEO itu mengerjakan gimana caranya website kita paling atas lah kalau orang nyari internet misal gitu kan. Nyari sesuatu apa yang kita cari, nah itu ntar bakal paling atas tuh websitenya, berarti SEO-nya bagus. Nah, iya gitu. Setidaknya 5 teratas lah. Ya, SEO 5. Gitu. Saya buat tuh, diminta Pak Berto untuk oke dik, kamu bangun branding bukan perusahaan, Karawang. Diminta bangun Karawang, dimintanya. Dibuatin tuh servernya sama Pak Berto. Karawang.id gitu kan. Oke. Sekarang udah nggak ada websitenya. Oh gitu. Iya, saya juga nggak tahu kenapa. Coba nanti tanya Pak Berto. Kita cari nih. Maksudnya gimana dulu disuruh bikin ngebangun website Karawang? Jadi bikin bukan website Karawang, tapi website yang menginformasikan di Karawang itu seputar Karawang. Gitu, seputar Karawang. Di Karawang tuh ada wisata apa aja, kuliner apa aja, kita budayanya seperti apa. Terus saya juga join ke grup-grup Facebook, IG yang seputar Karawang gitu. Nah, setelah saya buat postingan, buat artikel tentang Karawang semuanya gitu. Saya share juga tuh di grup-grup itu yang memang membangun brandingnya Karawang. I see. Iya. Sambil itu juga belajar, sambil buat sambil belajar kayak gitu. Ketika berarti dari CR sales terus sekarang pas ini ke website, sosial media, itu tetap masih flyering? Enggak. Sales? Oh enggak. Saya udah enggak flyering. Di kantor nih sekarang diem nih, depan laptop ya, komputer ya. Gitu. Agak nyambung ya sama backgroundnya. Agak nyambung. Agak nyambung. Itu dapat berapa lama?
Tiga bulan 3 bulan sampai akhir 2 sampai 3 bulan akhir tahun sampai bulan Februari gitu. Iya pokoknya gitulah, saya lupa bulan. Februari akhir tahun 3 bulan. Gimana sih Pak Sidik? Di akhir awal tahun dong. Akhir tahun itu saya masih di situ gitu sampai bulan Februari ya. Itu. Terus jadi KHC gimana ceritanya? Nah, jadi di situ kan yang tadi itu terakhir nggak langsung ke HC. Langsung ke Aceh. Saya diminta karena di Karawang udah ini nih udah mulai habis segala postingan artikel lain-lain itu kan ditarget ya sehari itu tadinya 5 artikel gitu kan. Jadinya pas udah mulai habis ya jadi 2 minimal 2 gitu jadinya. Akhirnya melihat kebutuhan di keuangan di finance ada kebutuhan nih untuk bantu gitu. Akhirnya saya diperbantukan ke situ. Ke finance. Allah Akbar kasih. Cukup berpetualang ya. Kemarin pandang cuman ke J, ya udah sampai sekarang 8 tahun di J itu. Oke. Gitu. Jadi di finance. Nah, kalau di finance saya bawa pekerjaan saya sebelumnya ke situ. Kayak desain brosur, desain seragam, ID card itu di situ kebawa gitu ke situ sambil ngurusin keuangan. Saya diminta untuk kalau sekarang tuh apa ya namanya AR, kalau posisi yang sekarang namanya AR, akun receivable, kasir lah kasarnya kayak gitu ya. Pokoknya handle petty cash, uang kas kayak gitu. Kalau ada yang butuh uang nanti dicatat catatannya gitu. Terus kayak reimbursement dan lain-lain. Pokoknya saya yang handle tuh uang kas kantor kayak gitu sambil ngerjain pekerjaan sebelumnya. Oke. Gitu. Nah, itu rangkap tuh masih rangkap. Itu juga sambil belajar ya finance karena kan saya juga bukan di finance. Finance ya. Saya sangat khawatir sih sebenarnya di situ. Iya. Pegang uang gitu kan. Uang kantor dan dulu belum ada brankas. Jadi uang kas tuh ya di dompet. Ya dibawa pulang. Gitu. Jadi saya bawa pulang uang kantor. Kayak gitu ya. Pak Sidik yang pegang waktu itu? Iya. Wah, percaya sekali ya Pak Berto Pak Sidik ya. Padahal saya baru berapa bulan ya. Tapi saya nggak ada sih pikiran buat ambil. Iyalah, masa ada sih sekelas Pak Sidik. Oke, terus 3 bulan kan di finance sampai akhirnya datang HRD. Jeng. datang tuh HRD baru. HRD baru, dia udah mature ya orangnya ya di HRD udah lama 7 tahun kurang lebih. Satu orang. Nah setelah datang yang tadinya binet tuh lingkupnya kecil. Nah lumayan kalau dari segi kedisiplinan ya itu lumayan kurang. Gitu. Saya juga masuk kadang jam 8 lewat kayak gitulah pokoknya disiplinnya kurang gitu. Nah, setelah ada HRD yang ini datang, dia merubah semuanya. Merubah sistem tuh. Absensi mulai aktif, keaktifan segala macam ya. Sebenarnya sebelumnya absen udah aktif, cuman ya seadanya aja gitu. Kalau setelah ada HRD baru, akhirnya ya udah mulai mulai mengkondisikan. Oke, kita mulai disiplin, lain-lain gitu. Ikut semua kebijakan yang ada kayak gitu. Berjalan tuh dan kan seorang ya. Seorang. Nah, saya diperbantukan juga ke situ. Karena mungkin Pak Beto ngeliat di background saya finance kan nggak ada gitu kan. Terus mungkin ngeliatnya nggak akan berkembang nih di situ-situ aja. Ya oke, akhirnya melihat potensi saya ya udah ke HRD di situ diperbantukan. Saya masih ingat waktu itu bulan Mei kalau nggak salah. Bulan Mei 2019. Kita diperbantukan ke situ ke HRD. Tapi saya nggak langsung handle pekerjaan-pekerjaan yang HRD banget gitu ya. Tapi masih ke HRD. Ke administratifnya. Lebih ke di support dulu gitu. Saya sambil support sambil memperhatikan apa yang dikerjakan sambil belajar juga. Nah itu apapun di situ sambil belajar. Nah sambil bawa pekerjaan sebelumnya juga. Kayak desain, bawa uang. Itu bawa uang masih saya.
Berarti maksudnya setelah Pak Sidik pindah ke dari sales ke finance, sales belum ada? Udah ada? Belum ada. Oke. Setelah saya pindah juga sales ya udah kosong akhirnya. Gitu. Itu Binet dulu bertahan. Akhirnya dari situ ya, Mei 2019 Pak Sidik ikut HRD dan sekarang jadilah HC. Iya. Jadi HC. Dari 2019 berarti. Mei, Juni, Juli ya selama 3 bulan sih saya ngerasa stuck juga di HRD karena cuma ngerjain hal yang administratif. Nah, tapi karena saya orangnya nggak mau kayak gitu ya, saya mulai memberanikan diri nih buat kayak rekrutmen. Oke. Nah, karena yang orang yang membawa saya ke HRD itu dia kan nggak lama di Binet, cuma 4-5 bulan gitu. Nah, setelah keluar saya sendiri akhirnya coba rekrutmen saya sendiri jalanin HRD. Ya tetap walaupun karena saya nggak ada pengalaman di situ, saya mencoba dibantu Pak Berto juga gitu kan, dibantu kita cari orang kayak gitu. Saya mulai manggil orang gitu. Dulu kan belum ada COVID ya. Jadi apa-apa tuh langsung ke kantor gitu. Saya langsung manggil orang ke kantor aja. Mau dari Bandung, mau dari mana gitu. Saya panggil mau enggak kayak gitu kan. Ada yang datang, ada yang enggak. Gitu. Tapi alhamdulillahnya berjalan aja gitu. Mantap. Kayak gitu. Nice, dan sekarang akhirnya menjadi HC nih. Tetap di HC nih ya. HC banget sih kalau saya ngeliat Pak Sidik sekarang. Gitu. Kenapa? Ya kan saya tahu keseharian Pak Sidik kan di Binet, ngurusin Binet Fighters ya kan. Binet! Saya suka banget tuh kalau Pak Sidik ngomandoin tagline Binet sambil serak-serak mantap. Better internet, better life, guys. Jadi HC banget gitu. HC banget ya. HC banget. Oke, berarti intinya Pak Sidik fresh graduate dan pertama kali berkarir itu di Binet. Ya, betul. Berarti dari tadi itu Pak Sidik sebenarnya sudah menceritakan tantangannya apa, ya kan? Keseruannya gimana. Sempat nggak kepikiran Pak Sidik ingin kayaknya gue bukan di Binet deh. Kayaknya gue ada terbesit untuk kayaknya ada. Kayaknya bosen nih. Kayaknya gue mau nyerah deh gitu. Ada. Kalau mau menyerah ada gitu. Selama 4 tahun berarti Pak Sidik. Hal yang paling saya ingat adalah ketika saya pertama kali masuk. Oke. Hari pertama kali masuk hari Senin ya waktu itu ya. Pertama kali masuk langsung meeting tuh di ruang bersama di bawah. Ngebahas itu yang bahasa-bahasa ya ISP lah. Saya nggak tahu kan. Ini gini amat gitu kan. Saya ngerasa wah mau resign aja deh gitu kan. Pada hari itu hari pertama baru masuk. Gitu. Cuman ya karena saya ada rasa apa ya? Tanggung jawab atau apa tanggung gitu. Jawab juga terus mungkin kalau penasaran juga kan mau nyerah, nggak penasaran dong berarti kan tanggung jawab bisa jadi. Jadi akhirnya ya udah lanjut aja dulu. Jalanin aja dulu. I see. Gitu sampai sekarang. Nah, kalaupun ada masalah hal yang besar gitu yang buat saya menyerah gitu selama 4 tahun nih gitu. Ada enggak? Ya paling cukup kalau dibilang menyerah sih enggak. Kalau capek iya gitu. Paling istirahat sih. Iya. Istirahat terus ya discuss sama ke orang yang tepat gitu kan. Siapa tuh? Ya siapa lagi? Siapa? Iya, siapa lagi? Ya siapa dong? Kan ke orang yang tepat ya, orangnya siapa ya? Karena kan saya kan biasa sendiri, maksudnya di HRD dulu juga sendiri, langsung di touch sama Pak Berto langsung gitu kan. Jadi apa-apa ya Pak Berto gitu. Pas kadang ketika saya nggak ngomong pun beliau tahu gitu saya lagi ada masalah. Gitu. Jadi Pak Berto ya pesulap juga nih. Ya gitulah, supportingnya memang sangat. Kalau yang belum tahu Pak Berto, nah beliau ya, beliau founder dan CEO Binet. Ya, gitu. Nice. Gitu, mantap. kan, terus perasaannya gimana setelah 4 tahun? Oke, tadi kan Pak Sidik udah ngejabarin kalau dari nol ya
Maksudnya dari fresh graduate, dari belum punya pengalaman dan sekarang 4 tahun pengalaman Pak Sidik. Biasanya orang ya perusahaan lain nyari nyari karyawan untuk berkarir tuh minimal 2 tahun, minimal 1 tahun ya kan. Yang fresh graduate juga ada tapi jarang gitu. Dan Binet menjadi wadah Pak Sidik pertama kali untuk bisa berkarir. Dan sekarang Pak Sidik sudah bertahan selama 4 tahun. Sedangkan tadi masalah besar apa segala macem, ya akhirnya ngobrol dengan baik-baik. Iya, nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana rasanya sekarang ini gitu. Binet sudah sebesar ini, Binet sudah seluar biasa ini, gimana perasaan Pak Sidik? Yang pertama happy ya, bangga juga sama bangga sama diri sendiri juga nih, karena udah bisa melewati tahapan-tahapan yang gimana ya, mungkin saya rasa saya nggak bisa gitu, tapi ternyata ketika dicoba itu berlalu juga kok gitu, itu udah selesai juga kok akhirnya kayak gitu. Yang pertama bangga sih gitu kan, ketika memang ada perasaan mau menyerah, tadi kan saya sempat ngobrol, discuss, atau saya ingat lagi nih tujuan saya di sini mau apa gitu. Nah itu dia. Tujuan saya mau apa? Apakah dengan saya bertahan di sini saya bisa mencapai tujuan itu? Kalau jawabannya iya, oke, bertahan gitu, stay. Dan perasaannya happy juga nih Kang. Saya happy karena Binet sekarang udah mulai berkembang. Orang-orangnya yang tadinya 11 orang sekarang udah ya banyak ya, lumayan lah. Gitu, happy, banyak ilmu yang saya dapatkan juga di sini, terutama dari cara bersikap, cara perlakuan orang itu sih yang saya dapetin. Yang paling saya dapetin itu mindset. Cara menerima respon sih. Ya. Itu aja. Betul. Kadang kan halnya bisa A gitu, tapi responnya kan bisa A B C D E gitu kan, itu di situ sih. Betul. Intinya happy ya masih di gini. Happy ya, harapannya sih ke depan saya pengen ya Binet tetap jadi wadah yang baik gitu ya, untuk orang-orang yang seperti fresh grad yang kayak saya gitu kan, bisa berkembang di sini, membantu berkontribusi mengembangkan perusahaan kayak gitu. Ketika memang orang-orang yang berkembang ya perusahaan pun juga ikut berkembang kan. Kayak gitu. Dan Pak Sidik ini adalah salah satu yang saya tahu ya, Pak Sidik ini adalah salah satu warga Karawang dari daerah Cilamaya, yang dimana Cilamaya konotasinya desa yang cukup jauh ya dari sebuah perkotaan. Walaupun sebenarnya udah dekat sih, terbilang dekat ya, sejam 2 jam lah ke sana ya. Cuman artinya Pak Sidik fresh graduate dari Cilamaya dan akhirnya bisa berkarir di Binet gitu ya. Itu keren banget sih. Nice. Pak Sidik selama 4 tahun ini nih, Pak Sidik bertahan, berkarir, benar-benar keep on fire. Siapa sih orang yang menjadi support system, orang yang terkasih, orang yang terpenting buat seorang Sidik gitu ya? Ada banyak sih, boleh lebih dari satu? Boleh. Boleh ya. Harus sebutin siapa? Boleh, sebutin lah. Oh gitu. Iya. Ya, yang pertama sih pasti keluarga ya. Gitu, karena keluarga adalah orang-orang yang terdekat gitu. Dimana ketika kita ada masalah, kita ada something hal yang lain, kita selalu pulang ke rumah. Gitu, tempat kita pulang. Gitu, di rumah itu keluarga. Kayak ibu, bapak gitu kan, ya saudara, kakak, adik kayak gitu. Dan selebihnya ada juga saudara yang lain yang udah mengkuliahkan saya kayak gitu kan, sampai itu mungkin sampai saat ini juga ya saya sangat bangga gitu sama beliau ya. Kemudian ya dari Binetnya sendiri itu sangat mensupport saya, terutama dari pimpinannya gitu ya, dari Pak Bertanya sendiri itu juga sangat support sekali. Ya kurang lebih itu sih. Saya jadi terenyuh. Keluarga, pacar? Support system.
Udah jangan dulu apa di privacy nih. Lo kan bisa jadi support system juga nggak apa-apa. Enggak sih. Nggak ada. Ya? Enggak ada pacar. Nah, kalau ngobrol soal keluarga waktu dulu keluarga tuh ya maksudnya kayak ayah sama ibu lah. Ada kepengen nggak sih pas Sidik tuh kamu tuh harus jadi pelukis ya misalnya. Oh. Besarnya ya atau kamu harus jadi PNS ya gitu. Nah, sekarang pas Sidik berkarir di Binet ada nggak dulu kayak gitu? Enggak. Orang tua saya nggak pernah memaksa saya untuk menjadi seseorang apa ya berkarir gitu. Jadi apalah, kamu harus jadi inilah, jadi itu nggak pernah. Keluarga saya khususnya orang tua itu selalu mendukung apapun keputusan saya, itu selalu didukung. Yang penting kamu tetap menjadi orang yang bermanfaat, yang berbakti, soleh gitu kan. Masya Allah. Pokoknya gitulah ya, sebanyak orang kan gitu ya. Gitu. Ya pada terus, apa sih anak-anak umum konvensional seperti biasa lah kayak gitu. Waduh. Tapi pas Sidik sendiri cita-citanya apa sih? Cita-cita. Oh cita-cita dulu sempat ada sih waktu sekolah SMA ya. SMA saya pengen jadi akabri gitu. Ada. Akabri? Oh. Mantap. Saya SMA tuh atletis lah istilahnya. Widih. Olahraganya ini banget. Pokoknya sangat pengen gitu kan. Tapi pada akhirnya sekolah di mana? Di Zimbabwe kalau nggak salah ya. Oh enggak ya? di Karawang. Telagasari tahu Telagasari. Di Telagasari. SMA di situ saya. Nah, Telagasari. karena tahu di akabri persyaratannya nggak boleh apa sih ya ompong dan lain-lain gitu. Nah, saya ada salah satu yang nggak bisa tuh kualifikasinya. Ya akhirnya ya udah saya. Oh sempet daftar? Enggak sih. Oh enggak. Tapi ya akhirnya ya udah. Okay. Saya nggak lanjutin aja di situ. Hitung-hitung latihan fisik aja sehat gitu kan. Pak, pas Sidik sekolah di Telagasari. SMA. Ya. SMP di Lemah Abang, Wadas. Oh, pindah-pindah ya. Rumah di Cilamaya. Kalau Cilamaya Kulon. Biasanya kan Cilamaya ngomongnya Jawa ya, tapi saya mah Sunda. Oke. SMA. Tuh ya, nih warga Wadas Telagasari ini ya. Binet juga ada di sana ya. Bisa jadi buat kalian ya Telagasari ya bisa pasang di sana Binet, oke? Karena Binet itu pas Sidik ya. Saya mau kasih tahu dan pas Sidik nih. Iya, Pak. Yang udah lebih lama. Jadi Binet itu adalah salah satu internet service provider asli Karawang yang dimana memiliki jaringan internet yang sangat cepat dibanding yang lain. Oh. Kalian yang pengen ngerasain internetnya cepet banget, ya udah ini jawabannya Binet ya. Binet. Karena Binet asli Karawang. Punya tagline Better Internet, Better Life karena internet yang lebih baik bisa menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Yeah. Ya kan kita misal lagi Zoom meeting ya kan, kalau seandainya internetnya buffering, ya kesel, dar, nah pecah, kan nggak lebih baik kehidupan kan, mental kita juga kena gitu. Jadi kalau lancar happy, keren nih mantap. Orang pada lemot kita enggak gitu. Oke, masuk Pak Eko. Oke, Pak Sidik. Ya. Kalau harapan seorang Pak Sidik terhadap Binet apa? Harapan saya kepada Binet. Tapi kayaknya saya tadi belum jawab poin cita-cita deh. Cita-cita Pak Sidik? Oh iya. Kan tadi kelewat jadi AKB. Iya kan kelewat nggak jadi. Oh iya. Berarti belum ya? Belum. Oke, coba soal cita-cita Pak Sidik dulu. Nggak ada sekarang. Sekarang nggak ada. Serius? Lebih ke apa ya? Goals kali ya. Goals juga cita-cita sih ya. Goals sama ya. Hal yang diinginkan kan. Iya. Ya apa? Berarti. Kalau sekarang sih saya kan mobil fokus sport. di HC ya. Maksudnya fokus di HC gitu kan, Human Capital, lebih ke pengen menguasai aja sih yang ada di HC. Mastering dulu gitu di HC. Kalau misalkan udah tercapai, saya sih pengennya karena memang saya Binet gitu, Binet fighter, Binet banget. Saya pengen bantu Binet gitu, dari kalau misalnya saya udah punya materi yang lebih ya saya coba invest gitu, coba gitulah. Nice. Pada akhirnya ya pengen investor sih sebenarnya. Biar bisa kan apa ya? Kesebut juga itu investor ya. Iya sih.
Ya mungkin bebas sih ya, saya pengen bermanfaat aja pada intinya gitu. Bermanfaat untuk perusahaan yang diinvest ya. Ini kan Binet kan memiliki visi bermanfaat untuk bermanfaat untuk masyarakat Melalui transformasi digital. Itu kan udah bermanfaat nih. Yang namanya bermanfaat kan nggak ada ujungnya. Gitu. Nah, dengan saya memberikan dukungan support ke Binet, ya saya juga udah bermanfaat. Gitu kan. Benar nggak? Benar. Keren banget. Dapat investor deh. Semoga aja ya. Men. Nah, kalau harapan untuk Binetnya gimana? Apa? Harapan untuk Binet Ya. tadi. Nah, sekarang sebagai HC udah 4 tahun berjalan, apakah Pak Sidik pengen kayaknya dengan adanya saya di Binet gitu ya. Udah 4 tahun nih HC pengen Binet saya pengen giniin nih. Harapannya apa gitu? Harapannya yang pertama sih tetap ya pada tujuan utama. Binet selalu bermanfaat. Harapannya itu dengan memberikan manfaat itu kan gak ada habisnya gitu kan. Nah ketika saya pengen Binet menjadi besar nih gitu, dari segi kita kan bergerak di internet ya, dan saya juga nggak tahu nih ke depan akan kemana nih, kan sekarang udah banyak ya, ada di Binet Academy, kita kan fokus ke akademinya kayak gitu, kita intinya selalu fokus ke bermanfaat sih, mengembangkan kualitas SDM yang ada di lingkungan gitu, khususnya mungkin di Karawang dulu sekarang. Tapi once ketika Binet sudah besar, itu kan nggak menutup kemungkinan kita bisa expand keluar, kita bisa bermanfaat ke lebih banyak, lebih luas lagi gitu kan, kayak gitu sih. Nice. Pokoknya ya tetap jaya aja sih. Tetap jaya dan terus ekspansi ya. Terus berjaya, terus berjalan gitu. Oke, Pak Sidik, tadi kan Pak Sidik udah nyebutin orang terkasih dan orang terpenting itu siapa ya? Saya pengen Pak Sidik kasih kata-kata untuk orang yang terkasih dan tersayang. Tadi udah disebutin. Aduh, gimana ya? Oke, harus banget nih. Harus. Kan nggak bisa dipungkiri orang yang udah support system Pak Sidik, yang mungkin Pak Sidik lagi down, lagi benar-benar moodnya rusak banget, tapi kan ada orang support system yang mungkin menjadikan Pak Sidik seperti yang sekarang ini, gitu kan. Oke, nah sebenarnya saya tumbuh di keluarga yang kan beda-beda ya, orang tuh cara mengungkapkan rasa sayang itu kan beda-beda ya. Nah, saya itu salah satu tumbuh di keluarga yang enggak verbal, maksudnya nggak langsung ngomong gitu. Kan ada yang bilang aku sayang mama atau lalala gitu kan. Nah kalau saya nggak gitu. Mungkin di sini nih saya ngomong pertama kali. Gitu kan. Makanya dengan adanya Binet Talk, Pak Sidik harus menyampaikan dengan verbal. Oke, mungkin salah satu ada 2 kata sih sebenarnya yang sangat sulit langsung saya ucapkan. Sebenarnya simpel tapi sulit gitu, dan sampai sekarang saya belum pernah ngucapin langsung ya. Ngucapin langsung saya belum pernah. Yang pertama sebenarnya kata maaf dan terima kasih. Cuma itu kayak misalkan saya minta maaf ke ibu, bapak gitu kan. Ibu udah udah mulai berumur, bapak juga udah mulai berumur gitu kan. Sementara saya belum bisa memberikan apa yang menurut saya layak gitu buat mereka kayak gitu. Saya masih berproses ya, coba sabar, kita bareng-bareng mencapai apa yang diinginkan ke depan. Itu mungkin maaf gitu ya yang pertama. Yang kedua mungkin terima kasih. Saya juga coba langsung kalau adanya bapak sama ibu nonton, Pak Sidik ngirim linknya nih, ini ada video Pak Sidik podcast nih, langsung nonton. Kalau langsung nonton nih mau bilang langsung gimana coba? Kayaknya nggak bilang deh. Nggak bisa, kalau bilang langsung nggak bisa. Oke. Dan sekarang terima kasih, tadi udah maaf. Iya, saya mau ucapin terima kasih untuk selama ini, mau itu orang tua, bapak, ibu, bapak gitu kan, keluarga ataupun orang-orang yang sudah mensupport saya di luar ataupun di dalam gitu.
terima kasih untuk selama ini atas waktu, tenaga, biaya dan pikiran yang sudah diberikan dan diamanahkan kepada saya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nice, keren. Dan untuk orang berikutnya? Untuk orang berikutnya, Orang yang paling terpenting tadi? Udah, selain keluarga? itu sih, itu udah termasuk mencakup semua. Oke. Kalau tadi kan Pak Berto ada ya? Ah iya, ya udah masuk sebenarnya, tapi ya mungkin khusus buat Pak Berto ya. Selama ini yang udah support saya jauh ya. Beliau kan sebenarnya CEO ya, tapi beliau tuh perannya banyak bagi saya gitu. Bisa jadi teman, bisa jadi saudara, kakak juga gitu kan, atau bisa jadi atasan. Beliau tuh perannya banyak bagi saya. Dan sekali lagi terima kasih untuk sejauh ini sudah mempercayakan pada saya di Human Capital untuk di Binet. Dan juga mungkin saya juga mohon maaf kalau misalkan saya belum bisa memenuhi ekspektasi beliau. Okay. Nice. Sidik, 3 kata untuk Binet apa sih? 3 kata untuk Binet. Let's fight together. Idih. Sekali lagi tuh. Nice, thank you banyak Pak Sidik. Cukup sekian ya. Semoga ada hal yang sangat bermanfaat untuk Binet lovers yang nonton nih. Ya, karena itu juga salah satu tujuan dari Binet Talk series Binet Factor ya. Ada juga yang kepo, ternyata Binet lovers pengen tahu siapa aja orang di balik Binetnya. Nice. Pak Sidik sekali lagi terima kasih banyak ya. Terus semangat, terus berjuang untuk membangun Binet. Siap. Ini Binet Fighters juga. Waduh, ya kan pakai ini saya. Binet Fighters. Nanti saya yang nanya-nanya gantian. Udah kemarin ya, tanpa kamera. Tanya-tanya, ayo. Juga buat Binet lovers dimanapun kamu berada, kamu bisa request ya. Selain series Binet Fighter, Binet Talk juga selalu mengundang tokoh-tokoh inspiratif Karawang ya. Jadi boleh kamu kasih komen sebanyak-banyaknya di bawah. Siapa aja yang harus datang ke Binet Talk ya, untuk bisa memberikan edukasi, motivasi, inspirasi ke Binet lovers semuanya. Oke? Dan juga jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tapi kliknya 2 kali ya. Misal ketik yang gini nih dislike, ketik sekali terus 2 kali ketiknya, oke? Nice. Nggak jadi dong. Terima kasih banyak, saya Aldi Depeng, Pak Sidik, pamit undur diri dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life dan Binet asli Karawang.